Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasi Tegal. Puji syukur kepada Tuhan, bersama-sama hari ini kita akan mengadakan kebaktian minggu dari rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kiranya sukacita dan damai sejahtera tetap Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Marilah kita mengawali kebaktian minggu hari ini. Kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kami puji dengan riang di Kau yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, dimuliakan nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan berkenan membangunkan kami dari masa istirahat kami. Engkau membangunkan kami dengan tubuh kami yang segar, sehat, dan dengan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan puji syukur kepada-Mu ya Allah, di saat pagi yang indah, kami bersama-sama dengan keluarga kami menghadap Tuhan dalam kebaktian minggu hari ini. Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengundang Tuhan untuk berkenan memberkati kami. Dan kami hendak menyerahkan ya Allah seutuhnya kebaktian minggu hari ini, dari awal sampai dengan akhir, hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, berkati setiap kami, kiranya kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Allah, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat.
pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini anak-anak-Mu Tuhan rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan atas kami semua, kami siap untuk menerimanya. Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik akan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Demikian pula hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, kiranya Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius 16 pada ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus
melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan pada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tahu dan kenal adalah dua hal yang berbeda. Tahu dan kenal. Jika kita mengenal seseorang, Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah pasti kita tahu tentang orang itu. Kalau kita mengenal seseorang, kita pasti tahu siapa orang itu. Tetapi tahu belum tentu kenal. Dan mengenal lebih dari sekedar mengetahui. Mengenal berarti memiliki kedekatan secara pribadi dengan orang tersebut. Pertanyaan bagi kita yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, apakah kita sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan Yesus? Ataukah kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus atau hanya sekedar tahu? Orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus ternyata hanya sekedar tahu siapa Tuhan Yesus. Diceritakan dalam bacaan Injil hari ini ketika Tuhan Yesus berada di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenai dirinya. Tuhan Yesus bertanya lebih dahulu tentang pendapat orang lain, bukan pendapat dari para muridnya. Murid-murid menjawab bahwa menurut orang-orang ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dan memang ternyata orang-orang Yahudi hanya tahu tentang Tuhan Yesus dan belum mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian di bagian selanjutnya Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada para muridnya pada ayat yang ke-15. Tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus, murid yang paling cepat, berespon dengan mengatakan pada ayat yang ke-16, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sangat berbeda dengan kata-kata orang yang disampaikan para murid di bagian sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan melalui pernyataan ini sangat memperlihatkan bahwa para murid, diwakili oleh Simon Petrus, memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus menyampaikan apa yang dipercayai berdasarkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini, Roh Kudus telah membukakan hati Petrus untuk menjawab demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Roh Kudus melembutkan hati dan mengobarkan pengalaman rohani hingga Simon Petrus tiba pada satu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan Mesias itu telah datang dan berada bersama-sama dengan manusia. Petrus mengungkapkan pengakuan iman tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengakuan Petrus ini benar karena berasal dari Allah Bapa, disampaikan oleh Tuhan Yesus pada ayat selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, Yesus menegaskan bahwa di atas dasar pengakuan iman Petrus, maka gereja akan berdiri. Gereja berasal dari Allah dan menjadi alat untuk menyatakan karya keselamatan
dari Allah kepada manusia. Dan keselamatan dari Allah inilah yang kemudian menjadi kunci untuk melepaskan belenggu dosa dan mengikat siapapun yang percaya kepada Tuhan menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Seperti tertulis pada ayat yang ke-19. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pengakuan iman adalah sebuah pengakuan yang didasari pengenalan yang mendalam, pengenalan yang sungguh akan Allah. Pengakuan yang iman tentu bersumber dari Allah. Dan pengakuan iman tidak hanya sebuah ucapan semata. Sebab iman bukan soal teori, tetapi iman adalah praktek dan tindakan. Jadi pengakuan iman harus disertai tindakan pembaruan hidup yang nyata dalam mengikut Tuhan. Mengaku Yesus dalam kehidupan iman, mengaku Yesus sebagai Mesias tentu harus diwujudkan dalam ketaatan, menyangkal diri dan mengikuti. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus juga pengenalan yang bersifat pribadi, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak. Bukan sekedar kata orang, tetapi karena kita terus mengalami sendiri hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi pengakuan iman yang sungguh-sungguh lahir dari hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Dan dalam hal ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita tentu mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi, sungguhkah kita telah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan atau kita sendiri yang terus mengendalikan hidup kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pada saat ini ditanyakan kepada kita, siapakah Tuhan Yesus dalam hidupmu? Atau ditanyakan bagaimana kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Atau sejauh mana pengenalan kepada Yesus telah mempengaruhi kehidupan kita? Bagaimana jawab kita, Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan semata, tetapi berdasarkan pengenalan yang benar-benar, pengenalan yang mendalam kita alami bersama dengan Tuhan. Nama Yesus bukan hanya sekedar untuk disebut saja, tetapi nama Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup, yang membawa kelepasan sempurna dalam kehidupan kita. Jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka mari andalkan Yesus dalam hidup kita. Jika kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, maka mari tetaplah berlindung kepada-Nya. Sebesar apapun gelombang kehidupan, seperti saat ini masih kita hadapi pandemi COVID yang belum berakhir, namun jika pengakuan kita dasari pengenalan yang sungguh akan Yesus, dan juga iman kita hidup di dalam Kristus, maka anugerah dan berkat Allah terus dinyatakan kepada kita. Yaitu Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita untuk menjalani gelombang kehidupan seberat dan sebesar apapun. Sebab anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman dan telah mewujud dalam tindakan pembaruan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan ketika Tuhan memberkati kami dengan sabda firman-Mu pagi hari ini. Kami telah membaca dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Firman-Mu ini semakin meneguhkan kami bahwa Engkaulah ya Tuhan, Mesias, Allah yang hidup dalam kehidupan kami, sebagaimana pengakuan dari Simon Petrus. Ya Tuhan, kiranya inilah yang menjadi pengakuan iman kami bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat kami yang hidup. Dan pengakuan iman kami ini ya Tuhan, kiranya semakin meneguhkan kami untuk kami melakukan kehidupan kami seturut dengan pengakuan iman kami. Jadikanlah kami Tuhan sebagai gereja-gereja kecil yang terus mewartakan cinta kasih Tuhan, cinta kasih-Mu yang telah terjadi dalam hidup kami. Biarlah setiap hari kami ulang, kami ceritakan kepada orang lain melalui hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk menguatkan kami menjalani hidup pemberian Tuhan. Bapa, saat ini kami hendak berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan di gereja Kristen Jawa Pejasen. Puji syukur kepada Tuhan, setiap hari Tuhan memelihara kami dan memberkati kami. Bapa, bentuklah setiap pribadi kami, dari anak-anak kami yang masih kecil sampai dengan para orang tua kami yang sudah sepuh. Jadikan pribadi kami semua menjadi pribadi yang semakin berkenan di dalam Tuhan. Berkati ya Bapa seluruh aktivitas hidup kami, baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan aktivitas hidup kami dengan baik
dan disitulah kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami dan menolong kami untuk kami terus menjadi saksi-Mu. Berkati pula ya Tuhan kami semua dengan kesehatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan memungkinkan kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan bagi saudara-saudara kami di antara kami yang sedang sakit, kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan pun tetap memberkati kesehatan tubuh kami. Tidak lupa kami juga memohonkan berkat-Mu ya Allah untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya berkat panjang umur, berkat kelimpahan rahmat dalam kehidupannya senantiasa Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Allah, bersyukur atas kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di GKJ Jason. Puji syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan gereja kami. Bapa, bila sementara waktu kami kembali berbakti kepada-Mu dari rumah, biarlah kami disyukuri. Kami syukuri sebagai bagian dari berkat-Mu yang Kau berkenan memelihara gereja. Tuhan, kiranya Kau memberkati, biarlah gereja boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, tidak lupa kami juga berdoa untuk perizinan tempat ibadah kami. Kami memohon berkat yang dari Tuhan, kiranya perizinan tempat ibadah kami dapat kami upayakan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan yang akan menolong kami. Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sampai hari ini bangsa kami masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Bapa, kami mohon Kau tetap hadir di tengah bangsa kami. Kami tetap memohon kepada-Mu untuk Engkau berkenan memulihkan bangsa kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Demikian pula kami juga berdoa untuk daerah kami, Tegal dan sekitarnya, dan juga lingkungan tempat tinggal kami, Jason Barat dan sekitarnya. Kiranya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang terus memelihara dan memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Jauhkan dari setiap malapetaka, dari setiap sakit penyakit, dan lingkungan kami tetap sehat untuk kami bertempat tinggal. Saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan yang sampai saat ini hadir berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tetap anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin. Tuhan tetap anugerahkan kekuatan dan kesehatan untuk terus hadir di tengah bangsa ini. Demikian pula seluruh tenaga medis dan komponen bangsa yang lain yang juga bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan pun memberkati. Kami menaruh pengharapan kepada-Mu ya Allah, kiranya pandemi COVID-19 boleh segera berakhir, dan dampak yang timbul kami percaya Tuhan yang akan campur tangan boleh segera juga berakhir dengan baik. Kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada. Mohon berkat kesembuhan yang dari Tuhan, dan kiranya pandemi ini tidak menular lebih luas dan boleh segera berakhir. Dan untuk kami semua Tuhan bersama seluruh warga bangsa yang terdampak secara sosial ekonomi, kami memohon kepada-Mu Tuhan yang tetap memelihara dan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Allah,
Kami sungguh bersyukur atas pembiayaan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohonkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Mari kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Dalam kita mengaturkan persembahan, kita ikuti dengan pujian Gedung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di tengah kami berbakti kepadamu, kami telah mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan keluarga kami. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah, kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri kebaktian kami hari ini. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dan memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk kami melaksanakan aktivitas kami satu minggu yang akan kami jalani. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini, dan sebelum kita akhiri, mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terang jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.